Shalom, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita kembali dipertemukan di dalam kebenaran firman Tuhan lewat ibadah pertengahan minggu. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita dan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa Surgawi buat kemurahan dan kasih-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan atas kehidupan kami sebagai seorang percaya, di mana Yesus Kristus sudah menolong kami, menyelamatkan kami, dan membawa kami dalam kehidupan yang senantiasa berkenan kepada Bapa. Terima kasih pada kesempatan malam hari ini, di mana kami sudah memuji-muji nama-Mu, membesarkan nama-Mu di rumah tangga kami masing-masing. Dan saat ini kami akan diberkati oleh firman Tuhan. Mari hadir, lawat setiap kami dan berkati kami ya Tuhan lewat kehadiran firman Tuhan dalam setiap hati kami. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Segala kuasa yang mengganggu konsentrasi kami dalam mendengarkan firman Tuhan, kami serahkan ke dalam kuat kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Pimpin dan sertai kami sampai selesainya pemberitaan firman Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13. Ayat ini sudah sering kita jumpai. Namun pada kesempatan malam hari ini saya menemukan kebenaran yang akan saya bagikan kepada kita semua. Tentunya firman Allah selalu memberikan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Kita akan berbicara tentang bagaimana menjadi bijak di dalam Injil Matius 25 ayat yang ke-1 sampai 13. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijak. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam guli-guli mereka. Tapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit daripada minyak itu, sebab pelita kami hampir padam." Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cerita ini, perumpamaan ini menggambarkan kepada kita, ya, memberikan isyarat kepada kita bahwa betapa pentingnya menjadi bijak. Tentu dalam penggambaran kisah ini kita tidak boleh mengaburkan makna ini, di mana di sini ada gadis-gadis yang bijak kepada gadis-gadis yang bodoh yang sama-sama menantikan mempelai, di mana Kristus sebagai mempelai. Kita nggak bisa berpikiran lain tentang perkawinan, tentang apapun, di mana ada gadis-gadis yang menantikan, dan kita juga tidak berpikir seperti hal-hal yang kita pikirkan di dunia tentang bagaimana mempelai pria dan mempelai wanita dalam proses satu perkawinan. Namun kita akan dilihat di sini dalam konteks ini bagaimana kita belajar menjadi bijak, ya, sehingga tidak kita kemudian memberikan pemahaman yang berbeda mengenai dalam perikop ini di ayat 1 sampai 13. Yang pertama yang ingin katakan bahwa orang bijak itu siap sedia. Ya, kita lihat di ayat yang ke-9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan tidak dan untuk kamu, lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Nah, orang-orang yang bijaksana ini selalu menyiapkan dirinya, ya. Ini suatu kehidupan, ya, suatu kehidupan baru yang memang harus dihidupi. Nah, banyak orang setelah menjadi percaya itu dalam menyambut Tuhan mereka kurang memperhatikan hal ini. Semoga kita tidak tergolong orang-orang yang seperti itu. Kita tergolong orang-orang yang memang selalu siap sedia, menyiapkan pelita dengan minyaknya, ya. Jadi ini suatu kehidupan baru yang dihidupi, yang memang harus terus dipersiapkan, ya, untuk Tuhan, ya. Dan juga Tuhan sudah mempersiapkan untuk kita jauh sebelum kita ada saat ini. Nah,
Namun betapa pentingnya kesiapan kita, di mana Tuhan sudah menyiapkan itu buat kita. Apakah respon kita juga kemudian menjadi siap untuk perkara Tuhan ini? Nah, ini penting. Jadi orang bijak itu siap sedia. Ini adalah sebuah kesadaran secara rohani, ya. Kita nggak kemudian menyalahkan siapapun, atau kita kemudian menjadi mencari hal-hal yang lain, ya. Ketika kita didapati, memang harus siap, kita betul-betul siap. Kita sudah memastikan diri bahwa kesadaran itu ada secara rohani. Siap sedia sebagai orang bijak adalah sebuah kesadaran rohani. Orang-orang yang sadar itu orang-orang yang bisa mempersiapkan diri. Kenapa orang-orang tidak siap? Karena mereka tidak sadar bahwa Tuhan sudah hampir datang, bahwa mempelai itu pasti datang. Ya, ini dalam konteks tentang pernikahan di Israel, di mana ada sebuah proses. Saya tidak akan bicara terlalu panjang, karena kalau saya cerita tentang prosesi bagaimana pernikahan pada masa itu, kita mungkin mundur ke belakang ribuan tahun di zaman Yesus, ya. Tentu kita tidak bisa berpikir ke sana terlalu jauh. Kita berpikir dalam konteks kita sekarang saja, bagaimana kesadaran rohani kita dalam mempersiapkan diri ketika Tuhan datang, ya. Atau ketika kita datang lebih dahulu kepada Tuhan, dipanggil Tuhan. Apa kita sungguh-sungguh punya kesadaran rohani, siap untuk sebuah panggilan itu? Maka saya katakan betapa pentingnya kesadaran rohani ini. Dan kalau kita melihat di dalam Roma 8 ayat yang ke-9, kita lihat coba Roma 8 ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nanti ada kaitan dengan poin yang ketiga. Nah, orang-orang yang di dalam Kristus sudah lahir baru, dia memiliki roh Tuhan. Roh Kristus itu roh kebijaksanaan, kata Yesaya. Roh hikmat dan roh takut akan Tuhan. Itu ada beberapa ciri yang Yesaya katakan tentang diri Yesus. Di dalam diri ada roh hikmat, roh pengenalan, roh pengertian, roh kebijaksanaan. Dan orang-orang yang mengatakan dirinya sudah menjadi milik Kristus, dia punya kesadaran rohani, hidupnya dipersiapkan Tuhan, dan memang dia juga mempersiapkan itu untuk menyambut Tuhan. Ini penting sekali, ya, siap sedia dan menghidupkan kebijaksanaan itu. Karena orang-orang yang di dalam Kristus memiliki roh Kristus, ya, perhatikan. Kalau dia tidak memiliki itu, dia bukan milik Kristus. Tuhan pasti akan datang kepada milik kepunyaannya. Saya kata kalau Tuhan menjemput kita, memanggil kita, bukan sebuah kekeliruan. Kenapa harus dipanggil gitu kan? Loh, kenapa tidak yang lebih muda atau yang lebih tua? Kalau kita mau mulai buat spekulasi dengan kata-kata kita, kenapa harus yang muda? Kenapa tidak yang lebih lanjut? Kita nggak bisa, saudaraku, dalam konteks panggilan Tuhan. Baik panggilan pelayanan maupun panggilan kehidupan kekal, ketika kita harus menyelesaikan pertandingan kehidupan. Ini persoalan Tuhan, soal kesiapsediaan. Kan dipastikan orang-orang sudah siap, ya siap memang. Tapi yang belum siap memang Tuhan tahu, karena di dalam diri orang itu ada roh Tuhan yang membuat dia menjadi milik Tuhan. Nah, ini kesadaran. Tapi kamu tidak hidup di dalam daging. Orang-orang yang tidak siap sedia sudah dipastikan hidupnya di dalam daging. Dia asik dengan kesibukannya ketika Tuhan datang. Ketika mempelai datang, dia didapati tidak siap. Dia asik mencari status dirinya di dunia, mencari pengakuan dunia ini dengan rupa kerja keras, dengan berjudi lelah, sampai lupa melakukan firman Allah. Tidak bijaksana menurut saya. Orang-orang yang bijaksana itu orang-orang yang selalu siap sedia. Dan kalau kita perhatikan, siap sedia ini bukan sesuatu yang dapat dibagikan. Ya. Orang-orang yang menyiapkan minyak, kenapa dia tidak berbagi? Karena memang kesiapsediaan ini bukan sesuatu yang dapat dibagikan. Ya. Kelahiran baru hanya bisa disaksikan, ya. Kelahiran baru adalah sebuah pengalaman hidup dengan Tuhan yang menjadi bagian orang percaya. Orang hanya bisa menyaksikan kalau kita lahir baru. Kita bisa membagikan keselamatan memang, tapi kehidupan siap sedia bukanlah sesuatu yang dapat dibagikan. Kesiapsediaan soal pribadi. Kesiapsediaan soal kita. Siap atau tidak siap, Tuhan pasti datang. Sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh kita, Tuhan pasti datang. Bertobat atau tidak bertobat, Tuhan pasti datang. Karena waktu sudah disediakan oleh Tuhan untuk bertobat. Waktu sudah disiapkan oleh Tuhan untuk memperbaiki diri dan taat kepada Tuhan. Nanti taat atau tidak taat, kalau waktunya sudah tiba, kita pasti selesai. Saya ingatkan kita semua, supaya jangan ada kita yang merasa lalai, lalu mengabaikan firman Tuhan, lalu kita sombong, merasa bisa mampu. Kalau Tuhan sudah stop, tidak bisa ditawar. Tapi saya selalu mengingatkan kita semua, orang-orang yang bijak itu orang-orang yang siap sedia. Dia tidak menyibukkan dengan halal daging. Walaupun dia memang bertanggung jawab dalam kehidupan ini, masih mengerjakan perkara-perkara daging, namun dia sudah dilahirkan di dalam roh. Jika memang roh Allah itu diam di dalam kita,
maka kita memiliki roh Kristus. Dan kita bukan milik dunia lagi, tapi kita milik Kristus. Jadi mari kita pahami hal ini. Hal ini tampaknya seringkali kita mendengar perikop tentang gadis bijak, gadis bodoh. Ini kita abaikan begitu saja. Padahal ini warning bagi kita semua. Siap atau tidak siap, bertobat atau tidak bertobat, Tuhan pasti datang. Karena ruang pertobatan sudah diberikan ribuan tahun yang lalu lewat nubuatan-nubuatan. Bahkan Yesus sendiri sudah memberitakan bertobatlah. Tapi kalau kita masih tidak mau bertobat, itu urusan kita. Tuhan sudah berfirman, memakai hamba-hambanya untuk menyerukan. Kembali keputusan di tangan kita. Siap atau tidak siap, kita harus menerima resiko itu. Tapi firman Allah hari ini mengatakan, orang bijak itu siap sedia. Jadilah bijak dan jadilah siap sedia, ya, supaya kita tetap ada di dalam rencana Tuhan. Yang kedua, orang bijak itu bukanlah orang yang egois. Perhatikan. Tetapi pribadi yang bersikap realistis secara rohani, ya, realistis secara rohani. Dia peka, dia sadar, dia berjaga-jaga, dia tegas. Perhatikan. Enggak ada toleransi dalam hal-hal yang tidak benar. Dalam hal-hal daging, ya dia bertanggung jawab. Dalam koridor, dalam kapasitas yang memang diberikan Tuhan, dia bertanggung jawab dalam hal-hal lahiriah untuk keluarga, untuk hidupnya, untuk pekerjaan Tuhan. Tapi dia punya tanggung jawab rohani tentang keselamatan yang sudah diberikan Tuhan. Kehidupan sudah ditebus, kehidupan sudah diampuni, kehidupan yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Ini harus dipertanggungjawabkan. Harus siap sedia senantiasa ketika Tuhan itu datang meminta pertanggungjawaban dari kehidupan yang sudah diselamatkan itu. Ya, jadi secara rohani ada actionnya. Secara rohani ada tindakannya. Ya, dia bukan orang yang egois, tapi dia tegas, dia peka, dia sadar. Ya, dia berani menyatakan kebenaran. Dia katakan tidak, nanti tidak cukup untuk kamu. Ya, saya tidak mengatakan bahwa hal itu bisa dibeli. Kalau katakan mereka sudah membeli minyak, saya tidak hendak menafsir secara literal, ya, menafsir secara apa gitu, tidak. Tapi ini soal bagaimana sesuatu yang realistis secara rohani, ya. Pribadi-pribadi yang bersikap realistis secara rohani, dia tegas, dia peka, dia sadar, dia berjaga-jaga. Baik, kita lihat supaya kita bisa membuktikan iman kita lewat tindakan kita. Yakobus pasal 2 itu sudah tidak asing lagi. Mengingatkan orang percaya, di ayat yang ke-22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Orang-orang yang seperti ini akan ditemukan kesempurnaannya ketika pribadinya bersikap realistis secara rohani. Dia berani membuktikan bahwa dia peka dengan kehidupannya, bahwa ketika Tuhan datang, ketika Tuhan menghampiri dia, ketika Tuhan menyiapkan dia suatu tempat untuk masuk ke dalam perjamuan itu, ke dalam kebahagiaan Tuhan, kita akan masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Namun sikap kita yang realistis secara rohani itu peka, sadar, berjaga-jaga, dan tegas. Kalau malam ini saya bertindak tegas untuk mengatakan kepada kita semua, mari kita merespon firman Tuhan. Kenapa? Karena iman kita harus dibuktikan dengan tindakan-tindakan yang tegas, tindakan-tindakan yang sadar, tindakan-tindakan yang berjaga-jaga. Ini yang realistis secara rohani. Ya, jangan sampai kita beribadah tapi kita tidak dalam kesadaran. Jangan sampai kita menyembah Tuhan, melayani Tuhan tidak dalam kepekaan. Kita hanya sekedar beribadah, sekedar melayani, sekedar memenuhi tanggung jawab, dan kita berharap nanti kalau sudah selesai kehidupan ini kita akan dipermuliakan. Kesadaran itu penting sekali. Kesadaran sebagai pribadi yang sudah diselamatkan. Bagaimana seharusnya sikap hidup kita dalam melayani Tuhan, bagaimana seharusnya kita menghormati panggilan pelayanan ini. Karena setiap kita harus bertarung dan menyelesaikan pertandingan dalam pelayanan ini. Bukan cuma pertandingan kehidupan dalam tanggung jawab kita secara lahiriah, tapi yang terlebih, yang lebih esensi adalah, ya, ini realistisnya secara rohani, yaitu bertanggung jawab dalam pelayanan. Sudahkah kita melibatkan diri dengan kesadaran, ya, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dengan kepekaan, dengan sikap berjaga-jaga, ya, kita terus mengingatkan, tapi juga kita menjaga diri kita. Kita terus menjadi kesaksian, kita juga terus menjaga diri kita. Ini berjaga-jaga, berjaga-jaga. Jadi yang kedua dikatakan orang bijak adalah bukan orang-orang yang egois, tapi orang-orang yang bersikap realistis secara rohani. Ya, dia tegas menyatakan kebenaran. Kenapa? Jadi saya katakan kesiapsediaan itu bukan sesuatu yang dapat dibagikan, tapi sebuah pengalaman hidup dengan Tuhan yang memang kita harus pertanggungjawabkan. Baik, yang terakhir, yang pertama, orang bijak itu adalah orang yang siap sedia. Yang kedua, orang bijak itu adalah orang yang tidak egois, tapi dia realistis secara rohani. Ya,
real, nyata bahwa iman terus diperagakan, iman terus ditunjukkan. Iman itu menjadi sempurna dengan tindakan-tindakan kita secara rohani yang pertama, dan tindakan-tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari yang normal, saudaraku. Baik, orang bijak adalah orang yang dikenal Tuhan. Tadi saya sudah katakan di dalam Roma pasal 8, kita kembali, saya sebelum masuk ke dalam ayat yang berikutnya di bagian terakhir, dalam Roma 8 ayat yang ke-9, saya ulang sekali lagi. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Kalau tidak, ya tentu tidak bisa dibuktikan. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dikatakan ia bukan milik Kristus. Saudaraku, Tuhan mengenal milik kepunyaannya. Jadi kalau Tuhan datang nanti panggil kita, dia kenal betul siapa kita. Dia tidak akan lakukan hal yang lain. Dia pasti akan ambil miliknya untuk ditempatkan di tempatnya. Karena dia sudah menyediakan tempat buat kita. Kita belum ke sana, kita berharap ke sana. Tapi jangan sampai harapan kita menjadi sia-sia hanya karena ketidakpekaan kita, hanya karena keegoisan kita secara duniawi. Tapi kita harus memiliki sikap-sikap yang benar di dalam firman Allah. Kita melihat di sini dalam Matius pasal 7, bagaimana orang bijak itu dikenal Tuhan. Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan, ya, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kepekaan, kesadaran, berjaga-jaga adalah semua perintah Tuhan di dalamnya. Berapa kali berulang-ulang kita disuruh sadar, berjaga-jaga, siuman, tidak tidur, ya, tidak tidur. Kita terus berjaga-jaga. Rohani kita nggak boleh tertidur. Kita terus berjaga-jaga. Nah, kebijaksanaan secara rohani ini membuat kita dikenal Tuhan. Kebijaksanaan kita secara rohani membuat kita dikenal Tuhan. Bukan hanya kita berseru-seru, berteriak-teriak menyembah-nyembah Tuhan, bukan. Tapi kesadaran kita ini harus melandasi itu, melandasi seruan kita, melandasi pujian kita, melandasi pelayanan kita, bahkan melandasi tindakan-tindakan kita dalam mengabdi kepada Tuhan di kehidupan rumah tangga kita. Sudahkah kita melandaskan rumah tangga kita, melandaskan kehidupan keseharian kita, atau kita hanya hidup untuk memuaskan hari-hari hidup kita yang selesai nantinya dan kita tidak tahu akhirnya seperti apa? Bukan seperti itu. Tuhan mau kita memiliki kepastian di dalam Tuhan. Setelah kita menyelesaikan kehidupan ini, kita dipastikan masuk dalam kehidupan yang tidak akan binasa, kehidupan yang kekal. Saya mengingatkan kita semua, jangan kita menjadi lamban, jangan kita menjadi bodoh, jangan kita mengeraskan hati, ya. Semua akan selesai, pasti akan selesai. Tapi orang-orang yang dalam Tuhan, dia akan menyelesaikan pertandingannya dengan arif bijaksana, dengan manis, ada kemuliaan di dalamnya. Ya, saya percaya itu supaya kita terus betul-betul menjadi pribadi yang dikenal Tuhan. Karena kebodohan, kedunguan, itu kata firman Allah, membuat kita tidak dikenal. Jelas, gadis-gadis yang bodoh itu, yang dungu itu tidak dikenal. Kenapa? Karena mereka nggak memiliki ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Bagaimana orang bijak itu, ya? Bagaimana orang bijak itu seperti apa? Tidak diketemukan. Orang-orang bodoh tidak pernah berpikir untuk bersiap-siap. Ingat, ketika kita tidak bersiap-siap, kita akan diklasifikasikan ke dalam orang-orang yang bodoh, dungu. Mari persiapkan hidup kita. Ibadah sungguh-sungguh, melayani Tuhan, sungguh lakukan firman Tuhan tanpa harus berpikir yang macam-macam. Serahkan pikiran kita kepada Kristus, maka kita bisa melakukan firman Kristus. Selama pikiran kita belum diperbaharui dalam Kristus, kita nggak akan pernah bisa melakukan perintah Kristus. Nggak akan pernah bisa. Karena pikiran Kristus diberikan untuk kita melakukan kehendak Kristus, firman Kristus. Berapa banyak firman Kristus yang belum kita lakukan? Masih banyak. Selama kita hidup, kita punya kesempatan melakukan firman Kristus. Hanya orang yang melakukan firman Kristus yang memiliki roh Kristus dan dikenal oleh Kristus. Bayangkan, kalau kita tidak dikenal, kita akan bernasib seperti orang yang bodoh. Maaf, aku tidak mengenal kamu. Hai kamu pembuat kejahatan. Kenapa pembuatan kejahatan? Kenapa? Karena percaya tapi tidak melakukan. Karena percaya itu melakukan, percaya itu mengasihi, percaya itu menuruti, percaya itu taat. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, jadi orang bodoh itu tidak pernah berpikir bersiap-siap. Orang bodoh itu nggak pernah berawas-awas. Orang bodoh itu nggak pernah berpikir untuk menyiapkan segala sesuatunya. Hidupnya hanya untuk memuaskan diri sendiri. Tidak pernah memikirkan nasib kekekalannya. Tidak pernah. Dia hanya berupa bagaimana menyenangkan keinginannya, memuaskan hasratnya. Ya, orang bijaksana
pasti selalu menyiapkan itu. Dia akan berpikir untuk kehidupan yang kekal. Dia akan berpikir bagaimana beribadah itu mengandung janji. Perhatikan, orang bijak berpikir ke sana, bahwa ibadah itu bukan cuma kebahagiaan di bumi ya ketika damai sejahtera diberikan, tapi ibadah itu mengandung janji ke dalam kehidupan yang kekal. Janji akan kita nikmati, janji akan kita hidupi. Kalau tidak, kita akan menikmatinya di dalam kebinasaan. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, makanya Dia berikan hidupnya buat kita. Kalau kita menghidupi itu, maka kita dimampukan oleh Tuhan. Nah, pelita, minyak, itu ayat yang keempat dalam Injil Matius 25 tadi, adalah iman yang sejati, adalah kebenaran daripada Tuhan, dan kehadiran Roh Kudus yang terus menerus. Itu minyak. Orang yang bijak itu memiliki kebenaran, memiliki iman yang sejati, dan memiliki hubungan dengan Roh Kudus yang intens, yang terus menerus, saudaraku. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak akan dimampukan melakukan firman Kristus. Selalu saya katakan, Roh Kudus memampukan kita di tengah situasi apapun untuk tetap setia, untuk tetap taat. Di tengah kekurangan kita akan tetap taat melakukan firman Tuhan. Di tengah keadaan paling menyedihkan sekalipun kita akan tetap taat melakukan firman Tuhan. Ketaatan kita bersama Roh Kudus tidak akan berubah oleh karena keadaan apapun, oleh karena status-status hidup yang kita alami, oleh karena terpaan masalah, nggak akan berubah. Kalau orang menjadi milik Kristus, sudah ada Roh Kristus di dalamnya, dia nggak akan berubah cintanya kepada Yesus hanya karena persoalan. Saya berani pastikan, Roh Kudus adalah Roh yang memampukan. Saya berani pastikan, Roh Kudus adalah betul-betul penolong sejati. Dia sudah memberikan hidup Yesus dalam diri kita. Dan Roh itu yang memberikan kesadaran untuk kita memanggil Yesus Abba, ya Bapa. Itu dasar yang teguh. Kita melihat di dalam ayat yang terakhir, 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Orang yang menjadi milik Kristus, yang dikenal Yesus Kristus, dia tidak mungkin meragukan janji firman Tuhan. Kalau dia percaya, dia akan siap sedia, dia akan taat, dia akan lakukan firman Tuhan, dan pada akhirnya dia tidak akan ditolak. Ya, orang-orang yang tidak dikenal itu karena mereka tidak memiliki ciri-ciri ketaatan seperti Kristus. Yang membuat mereka tidak dikenal karena mereka tidak melakukan apa yang mereka percayai. Karena percaya berarti melakukan, percaya berarti mengasihi. Kalau saudara percaya kepada pasangan saudara, sudah percaya kepada keluarga saudara, anak, istri, suami, saudara pasti mengasihi. Saudara pasti melakukan apapun yang harus kita lakukan demi tanggung jawab dalam diri kita. Demikian juga tanggung jawab iman kita. Kalau kita bilang kita percaya Yesus, mengasihi Yesus, kita sudah lakukan itu semua. Percaya dan mengasihi, percaya dan mentaati. Itu yang harus ada dalam diri kita. Jadilah bijak dan percaya. Orang bijak itu dikenal oleh Tuhan. Itu yang membuat kita bahagia dalam kekekalan. Akhirnya, cepat atau lambat, kita akan menemui kebenaran firman ini dalam kehidupan yang kekal. Bahwa kita tidak ditolak oleh Tuhan. Oleh karena kita taat dan mengasihi Tuhan, kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kewaspadaan, kita hidup dalam ketegasan, kita hidup dalam disiplin rohani. Dan kita selalu sadar rela melakukan firman Tuhan tanpa harus berberat hati dalam melakukannya. Tuhan mengasihi kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang Kau sudah sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Siapapun kami yang join dengan firman Tuhan, memberi hidup kami untuk firman Allah berbicara, kami akan diselamatkan oleh iman kami kepada Yesus Kristus. Karena iman kami hanya timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jangan ada di antara kami yang mengeraskan hati dan binasa. Jangan ada di antara kami yang menjadi bodoh, dungu dan tidak melakukan firman Allah. Tapi kami dikategorikan, dikelompokkan malam hari ini sebagai orang-orang yang bijaksana, yang siap diselamatkan dan masuk ke dalam perjamuan Tuhan yang kekal, yaitu kehidupan selama-lamanya dengan kebahagiaan yang selama-lamanya dengan Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Kami bersyukur buat kesadaran, buat kerelaan, buat keikhlasan kami dalam mengasihi dan melakukan firman Tuhan. Tuhan terus tolong kami, mampukan kami setelah kami mendengar, kami mencerna, memahaminya, kami merenungkannya, dan kami diberikan keberanian untuk bertindak melakukannya, supaya iman kami menjadi sempurna sesuai dengan Engkau yang katakan malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah kuat di dalam Tuhan, dan tetap waspada, tetap berjaga-jaga, tetap jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan kita.
Kita berdoa terus hingga semua ini boleh berlalu dan kita mulai satu kehidupan yang baru, beribadah bersama-sama kembali dengan penuh sukacita. Jangan malas, jangan biarkan diri kita diperdaya oleh keadaan dunia ini. Tetap berjaga-jaga dan tetap kerjakan iman kita di dalam takut dan gentar. Saya rindu kita semua diselamatkan. Saya rindu kita semua tidak ada yang binasa. Kita boleh masuk dalam kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Kita tunduk kepala dan sampai bertemu dalam ibadah berikutnya. Tuhan mengasihi kita. Terpujilah Engkau Tuhan kekal hingga selama-lamanya. Kami bersyukur punya Tuhan yang selalu mengingatkan lewat firman-Nya, lewat Injil kekuatan yang menyelamatkan. Hanya Injil Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan kami, yang menimbulkan iman kami untuk terus mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tidak ada yang lain dapat menyelamatkan kami dari siksaan api neraka. Hanya Yesus Kristus Tuhan yang sanggup memindahkan kami dari kebinasaan kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus buat kehidupan-Mu yang Kau sudah anugerahkan lewat Roh Kudus-Mu dalam diri kami. Sekali lagi, jangan ada di antara kami yang mengeraskan hati dan tidak mentaati firman Tuhan yang membuat kami binasa. Tuhan tolong jauhkan itu dari umat-Mu. Terima kasih buat hati yang percaya. Berkati keluarga lepas keluarga yang dalam kesulitan kesukaran, yang dalam duka cita beberapa waktu yang lalu. Tuhan hiburkan, Tuhan kembali pulihkan. Tuh mereka tidak lagi terjebak dalam keadaan duka cita, tapi boleh mereka melihat campur tangan Tuhan. Mereka punya Tuhan dan mereka juga punya kerinduan yang sama untuk pada akhirnya bisa dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaan. Biar kami yang masih hidup, masih tinggal, boleh sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar, karena Yesus sungguh-sungguh sudah memberikan hidupnya buat kami supaya kami tidak binasa bersama dengan dunia ini. Yang masih dalam proses penyembuhan sakit, yang masih di rumah sakit, mungkin dalam berobat jalan Tuhan, dalam terapi pemulihan para lansia, janda, duda, single parent, Tuhan pulihkan. Para pribadi, suami, istri, Tuhan pulihkan. Berkati hidup nikah kami sekaliannya. Dan Tuhan anak-anak kami, Tuhan berkati perjodohan pekerjaan mereka yang belum dapat jodoh, Tuhan berikan. Yang mendapat pekerjaan, Tuhan buka jalan dengan pekerjaan. Dalam pendidikan boleh menyelesaikan pendidikannya. Cukupkan hikmat pengetahuannya. Cukupkan berkat-berkat untuk melakukan jenjang, melanjutkan jenjang pendidikan ini Tuhan sampai tingkat yang Tuhan kehendaki. Dan selesai pendidikan mereka boleh bekerja sesuai dengan disiplin ilmu yang Tuhan miliki. Tuhan berikan kepada mereka yang mereka miliki. Tuhan berkati posisi jabatan anak-anak-Mu Tuhan. Buat anak-anak-Mu hidup takut akan Tuhan, hidup mengerjakan firman Tuhan, sehingga kalau mereka bisa bekerja sampai hari ini, mereka memiliki sesuatu itu karena Tuhan. Supaya jangan ada satu pun anak-anak kami yang binasa hanya karena pekerjaan, hanya karena memiliki sesuatu apa yang di dunia ini Tuhan. Karena semua itu akan binasa, akan lenyap. Namun iman mereka kepada Yesus akan membuat mereka hidup bijaksana, mengelola apa yang Tuhan berikan, baik jabatan, posisi, materi, keuangan, kebendaan, keuangan yang dianugerahkan, bahkan kesehatan yang diberikan. Mereka bisa kelola apa yang patut mereka berikan kepada Tuhan, mereka berikan kepada Tuhan. Apa yang patut mereka nikmati, mereka akan nikmati dalam anugerah Tuhan. Buat jemaat-Mu bijaksana, buat jemaat-Mu tidak terjebak dalam kebodohan yang menyeret mereka ke dalam kebinasaan dunia ini. Terima kasih Tuhan, yang bersyukur buat umat-Mu, jemaat-Mu yang Kau percayakan untuk menyembah Tuhan di tempat ini, di mana kami ada. Berkati organisasi kami di tempat ini, berkati organisasi di tingkat nasional, tingkat daerah, dan berkati program-program yang ada. Dan berkati juga bangsa negeri kami, pulihkan bangsa kami, berkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Jadikan negara kami negara yang adil, makmur, cukup, sandang pangan, keamanan di mana-mana, dan Injil Tuhan tetap bebas diberitakan, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati persembahan-persembahan yang kami berikan senantiasa untuk menopang pekerjaan Tuhan, suci dan kudus. Dan ini lahir dari hati yang mengasihi Tuhan sebagai bentuk cinta kasih kami terhadap ladang pekerjaan Tuhan. Diberkatilah setiap kami tentunya. Apa yang kami taburkan besar kecil itu boleh menopang pekerjaan Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri pertemuan kami dalam ruang ibadah ini, dalam ruang yang kami pakai ini Tuhan. Kami akan kembali dalam aktivitas malam ini. Sertai kami melewati malam ini. Yang belum tiba di rumah Tuhan kumpulkan. Tuhan kumpulkan semua di rumah masing-masing untuk melewati malam ini. Berikan tidur yang berkualitas. Bangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang baru, dengan berkat-berkat yang sudah diperbarui dan umur yang sudah diperpanjang. Tuhan Yesus mengasihi kami sekaliannya. Sidang jemaat, ibadah pertengahan minggu yang sangat dicintai oleh Tuhan. Buka kedua belah telapak tangan kita dan arahkan hati kita kepada berkat yang datangnya daripada Tuhan. Turunlah kiranya anugerah, damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang, kecintaan dari pengantara yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan keintiman Roh Kudus yang menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian, yang mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha, Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita. Shalom, sampai bertemu dalam kesempatan berikutnya.